Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mengisi pengelolaan kinerja. Nah, untuk pengelolaan kinerja sendiri kita masuk di akun belajar kita masing-masing, lalu di Google kita ketikkan PMM, lalu masuk di pengelolaan kinerja. Jadi seperti biasa, lewat handphone pun sama caranya, masuk di Merdeka Mengajar, lalu masuk di pengelolaan kinerja. Setelah kita masuk ke pengelolaan kinerja, kita arahkan kursor di bagian nama kita di sudut kanan atas, lalu pilih ganti periode. Nah, karena periode sebelumnya kita sudah selesaikan semua, maka kita ganti ke periode Juli sampai dengan Desember. Kita pilih, lalu kita masuk di sudut kiri bagian samping, bagian guru, kita pilih sebagai pegawai. Nah, di sini kita akan mengisi perencanaan kinerja. Jadi di sudut kanan ada mengajukan atau mengisi perencanaan kinerja. Nah, kebetulan saya sudah isi, maka di sini ada lanjut rencana kinerja. Nah, pada saat kita pilih akan ada konfirmasi untuk mengkonfirmasi data kita apakah sudah benar. Kita pilih saja sudah benar, lalu kita lanjut. Nah, di bagian pengelolaan kinerja, khususnya bagian perencanaan, di sini ada 8 tema yang akan kita pilih. Kemudian dimensi yang diutamakan. Jadi dimensinya itu saya memilih keteraturan suasana kelas. Jadi kita pilih. Kemudian di bagian sudut kanan bawah ada kepengembangan kompetensi. Kalau kita simpan di draft boleh, tapi sebaiknya kita langsung saja ke pengembangan kompetensi. Setelah di pengembangan kompetensi, kita lanjut di rencana hasil kerja. Jadi rencana hasil kerja ini kita akan memilih kegiatan apa yang akan kita lakukan dan harus berjumlah 32 poin. Nah, di sini saya memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Di sini satu kegiatan nilainya 4 poin. Kemudian di bagian bawah masih ada pilihan-pilihan lainnya. Saya memilih yang pertama. Nah, di bagian kegiatan saya memilih 8 kegiatan. Jadi satu kegiatan nilainya 4 poin. Dengan 8 kegiatan, maka total poinnya ada 32. Ini minimal yang harus kita capai. Jadi pastikan total poinnya 32. Kita ke tugas tambahan di bagian kanan bawah. Nah, di bagian tugas tambahan ini opsional. Nah, saya memilih sebagai wali kelas. Namun jika Bapak Ibu sebagai wakil kepala sekolah, ada juga tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah atau sebagai tugas tambahan sebagai kepala program keahlian satuan pendidikan dan seterusnya. Jadi karena saya sebagai wali kelas, saya memilih sebagai wali kelas. Lalu kita lanjut ke perilaku kerja. Di bagian perilaku kerja ada 7 aspek yang akan kita isi. Nah, aspek pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Di sini apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini. Nah, di sini kita memilih. Nah, jadi kita sesuaikan saja dengan pilihan yang akan kita ambil. Jadi kita sesuaikan. Di aspek kedua ada akuntabel. Di bagian ketiga ada aspek kompeten. Aspek keempat ada harmonis.
Aspek kelima ada loyal. Aspek keenam ada adaptif. Aspek ketujuh ada kolaboratif. Nah, Bapak Ibu, pilihan ini tidak mutlak harus sama. Jadi kita sesuaikan aspeknya. Lalu, apa yang akan kita fokuskan pada tiap aspek. Jadi, pilihan ini opsional. Artinya, pilihan itu boleh berbeda-beda. Setelah selesai, kita ke rangkuman. Jadi, di bagian kanan bawah ada rangkuman. Tapi, tombol ini tidak akan aktif jika ada salah satu aspek yang tidak terisi dengan lengkap. Jadi pastikan Bapak Ibu tiap aspek itu terisi dengan lengkap. Kita lanjut ke rangkuman. Di bagian rangkuman di sini sudah terangkum semua apa yang akan kita kerjakan. Nah, setelah itu kita lanjut ke ajukan. Ajukan ini kita akan ajukan ke bagian kepala sekolah dan kepala sekolah akan menyetujuinya. Jadi klik saja ajukan. Nah, setelah kita ajukan, kita tinggal menunggu konfirmasi dari akun kepala sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu cara untuk mengisi pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM di periode kedua bulan Juli sampai dengan Desember 2024. Semoga tutorial ini dapat membantu Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih.